ini terperangkap di hutan, tangannya diikat di pohon. Tiba-tiba si monster lobak ini datang. Monster lobak ini minta pertolongan sama si cowok ini untuk menjaga anaknya, karena monster lobak ini mau meninggal. Si cowok ini bingung dia harus bagaimana membantu si monster lobak ini. Monster lobak ini membelah perutnya untuk mengeluarkan telur bayi yang ada dalam perutnya. Si cowok ini kaget. Monster lobak ini pun memasukkan telur itu ke dalam mulut si cowok ini. Tiba-tiba perut si cowok ini menjadi membuncit, mengembang. Si cowok ini pun kaget. Monster lobak ini melepas ikatannya dan menolong si cowok ini. Gak lama kemudian monster lobak ini meninggal. Si cowok ini pun pulang menuju ke arah rumahnya dan dia menjumpai istrinya. Istrinya kaget kenapa perut suaminya bisa buncit. Dia pun mengecek. Pas dia mau ngecek, tiba-tiba suaminya ini udah mau melahirkan. Lanjut part 2 manusia lobak. Sampai di rumah, suaminya ini menjelaskan kepada istrinya apa yang terjadi sama dia. Dan suaminya ini pun mau melahirkan. Suaminya ini menyuruh istrinya untuk memanggil bidan. Istrinya ini pun berlari. Tapi istrinya ini bingung. Kalau dia memanggil bidan, bidan akan heran kenapa suaminya yang melahirkan bukan dia. Akhirnya istrinya ini mempunyai inisiatif sendiri untuk melahirkan bayi yang ada dalam perut suaminya itu. Istrinya ini pun mengambil gunting. Suaminya ini sangat ketakutan karena dia tahu istrinya itu nggak akan pandai untuk melahirkan. Dia takut kalau istrinya akan memotong hal yang enggak. Mereka berdua pun berdebat, tapi istrinya bersikeras kalau dia pasti bisa. Istrinya ini memotong dan suami ini pun menjerit-jerit hingga jeritan suami ini membuat orang sebelah kedengaran. Tetangga sebelah kedengaran dan mendatangi rumah kedua orang tuh. Lanjut part 3 bayi lobak. Tetangganya yang si cewek langsung masuk aja ke rumah itu karena dia merasa ada hal aneh. Suaminya langsung menutup mukanya dan si cewek istrinya ini langsung datang ke tempat tetangganya itu. Dia menjelaskan kalau ibunya mau melahirkan. Tetangganya ini merasa heran kenapa ibunya ini masih muda. Tapi tiba-tiba suami ini langsung mengeluarkan bayi lobak itu dari mulutnya. Dan istrinya ini spontan memukul leher tetangganya itu sampai pingsan. Bayi lobak itu langsung keluar. Dia loncat-loncat keluarnya dari mulut si suaminya itu. Dan istrinya langsung mengambil bayi lobak itu. Keluarlah kepalanya dari bayi lobak itu. Ternyata benar-benar comel. Istrinya suka sama bayi lobak ini. Mereka menggendong bayi lobak ini. Lanjut part 4 bayi lobak. Tetangganya perempuan ini menjelaskan kepada suaminya apa yang terjadi semalam. Dia mengingat kalau seorang cowok mengeluarkan sebuah bayi dari mulutnya, tapi dia masih ragu karena dia lagi pingsan. Di sisi lain, pasangan suami istri ini sangat bahagia dan senang karena kehadiran bayi lobak ini. Mereka sama-sama ketawa bertiga. Sampai suatu hari, si bayi lobak ini sakit. Karena si bayi lobak ini sejak lahir dia belum makan apa-apa. Jadi mereka berdua ini bingung mau ngasih bayi lobak ini apa. Karena dia kan bukan bayi biasa, dia seorang bayi monster lobak. Jadi suami ini berpikiran untuk menyuruh si istri ini ngasih susunya. Tapi istri ini gak mau. Istrinya ini malah mempunyai ide. Dia memasukkan jarinya si cowok ke dalam mulut bayi lobak tuh. Ternyata bayi lobak itu makan darah. Dan istrinya ini menyusukan bayi lobak ini ke susu si cowok itu. Si cowok itu masih kesakitan. Lanjut part 5 bayi lobak. Sepasang suami istrinya akhirnya menjual bayi monster lobak ini. Tapi karena penjual yang memberikan harga murah, si istrinya nggak mau. Akhirnya mereka melakukan tawar menawar lagi. Dan akhirnya fix bayi monster lobak itu dijual. Sang suami ini berusaha untuk membujuk bayi lobak itu supaya dia bisa masuk ke dalam kerangka. Dia mengajak bayi lobak ini untuk bermain. Tapi sang istrinya ini langsung menyepak bayi lobak itu masuk ke dalam kerangka. Dia membuat suaminya ini marah kali. Karena suami ini merasa kalau bayi lobak itu benar-benar lahir dari dia, dari perutnya. Dia benar-benar kasihan sama bayi lobak ini. Tapi istrinya ini marah karena bayi lobak ini benar-benar bahaya. Bayi lobak ini udah memakani tangan nih suaminya ini. Udah banyak makan darah dia. Dia adalah bayi monster lobak yang benar-benar bahaya, yang membuat istri ini sangat marah. Tapi suaminya tetap membela bayi lobak ini karena dia udah sayang sama bayi lobak ini. Lanjut part 6 bayi lobak. Anak bayi lobak benar-benar gak bisa keluar dari dalam kerangka tuh. Karena di depan kerangka tuh ada sebuah jimat. Kalau dia memegang dia akan kesentrum. Sepasang suami istri ini pun pergi. Dan bayi lobak itu ditinggal sendiri. Dia pun menangis. Sangat menangis, sangat-sangat puas tangisannya itu melihat sepasang suami istri itu pergi.
Sepasang suami istri pun pergi makan. Dia pun tetap ingat dengan bayi lobak. Dia pun pergi ke suatu pasar. Dia melihat sebuah kain yang dulunya bayi lobak sering menggambar kain itu, yaitu gambar sepasang suami istri itu dan gambar bayi lobak di tengahnya. Part 7 bayi lobak. Sepasang suami istri ini melihat sebuah anak lobak dipotong-potong di pasar itu, dan dia merasa teringat sama anaknya dan kembali ke tempat penjual itu. Tapi penjual itu bilang kalau bayi lobaknya udah dibeli sama penjual di pasar. Sepasang suami istri ini pun langsung berlari ke pasar. Bayi lobak bersama anak-anak kecil tuh. Anak-anak itu bilang kalau kita memakan lobak muka kita bisa jadi imut. Jadi anak itu pengen memakan lobak itu. Dia pengen punya wajah yang cantik dan imut seperti wajah itu, wajah perempuan tuh, karena dia tuh makan lobak. Jadi mereka berdua ingin sekali memakan lobak itu. Mereka kena marah sama penjual itu. Lanjut part 8 bayi lobak. Sepasang suami istri ini pergi ke restoran yang di pasar. Di dalam restoran tuh ada si bayi lobak. Mereka berusaha masuk, tetapi di pintunya itu ada sebuah hewan kayak gitu. Hewan pintu, dia yang menjaga restoran itu. Akhirnya hewan pintu tuh mengalah karena orang tuh mengeluarkan sebuah jimat-jimat gitu di tangannya. Di restorannya pun pakai kunci. Akhirnya sepasang suami istri ini pun bisa masuk. Ini chefnya perempuan ini berusaha untuk memotong bayi lobak itu. Itu bayi lobak bisa mengapa-ngapain aja wajahnya. Dia akan memotong bayi lobak itu. Bayi lobak itu nggak mau. Dia menyiapkan pisau. Dia berusaha memotong bayi lobak. Tetapi yang anehnya bayi lobak itu nanti nggak terpotong dia. Kita lihat ya. Part 9 bayi lobak. Pas dipotong-potong kemarin bayi lobaknya nggak mati. Akhirnya si chef memasukkan bayi lobak ke dalam air panas. Tapi bukannya kesakitan, malah bayi lobak ini malah joget-joget di dalam air panas itu. Akhirnya chef ini bingung dia harus ngapain. Tapi dia tetap berpikir dan memasukkan bayi lobak ini ke dalam panci. Tapi panci itu malah pecah dan bayi lobak terbang kemana-mana, hingga membuat chef dan yang lainnya jadi jatuh kayak gitu. Tapi chef ini nggak nyerah. Dia berpikir lagi dan memasukkan bayi lobak ini ke dalam kukusan. Pas dia membuka, bayi lobak ini tetap sehat-sehat aja. Bayi lobak ini berjoget dan mengeluarkan suatu cairan ke mukanya si chef. Si chef ini sangat sedih dan bingung harus ngapain. Lanjut part 10 bayi lobak. Karena bayi lobak ini nggak mati-mati, udah berusaha dimasukkan ke air panas, dikukus dan dibakar. Akhirnya bayi lobak ini langsung dibawa ke hadapan raja. Raja berusaha untuk membunuh bayi lobak ini kayak mana caranya. Dan raja mengasih bayi lobak ini racun, minuman yang beracun. Tapi bayi lobak ini nggak kenapa-kenapa, malah dia ketagihan sama minuman beracun itu. Di sisi lain, bapak sama mamanya berusaha untuk menyelamatkan bayi lobak itu. Ini adalah ibu dari si cowok. Ibunya ini ngasih ke si istrinya cowok itu sebuah pedang. Balik lagi ke sisi bayi lobak. Bayi lobak ini mau dikasih si raja itu sebuah hewan yang sangat membunuh dan mematikan. Tapi pas dikasih kayak gitu, tiba-tiba ayah dan ibunya yang tadi itu berusaha menyelamatkan bayi lobak ini. Dia menyingkirkan binatang yang jahat itu. Dan sepasang suami istri itu langsung datang dia. Lanjut part 11 bayi lobak. Setelah mereka berhasil menyelamatkan bayi lobak itu, ternyata raja telah menangkap ibu dari si cowok dan istrinya. Raja ini menyuruh si cowok itu untuk keluar sambil membawa bayi lobak. Tapi ibunya ini melarang. Ibunya menyuruh anaknya untuk pergi sambil membawa bayi lobak. Tapi raja ini udah menghitung, kalau tidak ibu dan suami istrinya itu akan mati di buah raja ini. Akhirnya si cowok ini keluar sambil membawa bayi lobak itu. Raja benar-benar kejam. 12 bayi monster lobak. Akhirnya bayi monster lobak dan si cowok ini keluar. Tapi si bayi monster lobak ini udah banyak kali makan buah. Dia mengeluarkan buah itu semuanya dari dalam mulutnya, sehingga pengawal dan semua raja ini semua ranting sama buah yang dilemparkan sama bayi monster lobak dari dalam mulutnya. Benar-benar mengerikan. Sampai si cowok ini pun terbang dibuat bayi monster lobak itu. Semua orang takut. Gak ada yang bisa ngelawan bayi monster lobak itu. Sampai ini mau ngelawan monster lobak pun dia kena lempar sama buah di dalam monster lobak itu. Akhirnya bayi monster lobak ini makan buah lagi dan dia ngelempar kepada raja. Raja pun kena. Raja berusaha terbang, tapi di pipi raja itu terluka. Lanjut part 13 bayi monster lobak. Ternyata si raja ini berubah ke bentuk aslinya. Semua mukanya tuh lepas. Dan tiba-tiba dia pingsan dan berubah bentuknya menjadi sebuah monster kodok.
monster kodok berkaki 6. Semua orang ketakutan. Badannya tiba-tiba besar dan berubah menjadi mengerikan. Semua orang di dalam kerajaan itu berusaha mengalahkan monster kodok itu. Sampai si nenek ini pun berusaha mengalahkannya. Dia menginjak-injak kaki monster kodok ini, tapi nggak berasa apa-apa. Monster kodok ini malah memukul nenek itu. Si cowok ini memukul malah kayunya yang patah. Dan akhirnya si bayi monster lobak ini berusaha ngelawan, tapi nggak bisa. Malah bayi monster lobak ini lari. Lanjut part 14 atau part terakhir bayi monster lobak. Si raja monster kodok ini benar-benar marah dan akhirnya melemparkan pedangnya ke dada si cowok ini. Tapi si bayi monster lobak ini berusaha mengeluarkan pedang itu dari dada si cowok ini sampai tangan si bayi monster lobak ini pun berdarah. Akhirnya pedang itu terlepas. Pedang itu bercahaya karena dia terkena darah si bayi monster lobak. Gak lama kemudian si cowok itu pun sadar. Dia mengambil pedang itu dan dia mengeluarkan seluruh jimat-jimatnya. Pedang itu udah benar-benar sakti karena udah kena darah si bayi monster lobak. Pedang itu mengeluarkan cahaya api dan si cowok ini menusukkan pedang itu ke dada si raja monster kodok. Akhirnya raja monster kodok itu benar-benar tumbang. Dia pingsan dan mati. Dan akhirnya pun si bayi monster lobak ini bisa hidup bahagia bersama kedua orang tua angkat dia.